memilihkan tema kira-kira etika terhadap Rasul, dan mungkin nanti berlanjut apa tentang risiko menyakiti Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu ilaihi wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maulana Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiyur rasul alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Amin. Masyaallah, akramakumullah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbahagia sekali dalam kondisi yang masih terus dihantui oleh pandemi ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menambah amal ibadah kita, selalu mengkaji kitab sucinya. Semoga ini semua menambah ridhonya, menambah rahmat dan barokahnya kepada kita semua, yang insya Allah memberkahi kehidupan kita, dunia kita sampai akhirat kita. Usia kita semakin berkah, amal ibadah kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, dan insya Allah kita bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dulu pada masa Orde Baru dulu ya, ada seorang menteri agama ya yang menggulirkan kira-kira begitu ya, ide untuk reaktualisasi tafsir Al-Quran. Reaktualisasi, sehingga seakan-akan tafsir yang ada enggak aktual, maka lebih diaktualkan. Ternyata di antara latar belakang yang menyatakan itu, dia melihat hukum waris yang dianggap tidak adil. Karena betul orangnya orang Solo. Dia melihat masyarakat Solo Jogja. Yaitu apa? Melihat orang Solo Jogja, mungkin yang tradisional ya, itu yang bekerja kaum wanitanya, yaitu jual batik itu ya. Sehari di pasar ya begitu.
Kemudian yang laki di rumah, di RS di rumah saja. Ngerjain apa? Medeti burung katanya dia. Jadi yang laki suami itu justru malah di rumah pelihara burung perkutut itu, kemudian ya marah putut, para senang gitu ya, medeti namanya itu kalau tempat saya ya. Tapi anehnya hukum waris kaum laki dapat 2 bagian dan kaum perempuan hanya setengah, hanya 1 bagian. Sehingga ada ide yang digulirkan reaktualisasi tafsir Al-Quran. Jadi tafsir selama ini yang sekian banyak itu sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat itu dianggap tidak aktual, ya kira begitu ya. Ini saya pernah dalam pidato lustrum waktu itu, lupa tahun 89 kalau salah, di hadapan beliau saya sengaja mengatakan bahwa ya, Al-Quran di awal pertama setelah Al-Fatihah dinyatakan isinya eksak dan pasti. Dzalikal kitabu la raiba fi. Eksak dan pasti. Dan tidak ada keraguan, jangan sekali diragukan, berarti eksak dan pasti. Dan masih banyak ayat lain menjelaskan itu. Wa bil haqqi anzalna. Dan hak pada hak itu adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah ya. Saya semuanya hanya berdasarkan ayat Al-Quran, mana Al-Quran eksak dan pasti. Dan uniknya biasanya tiap tahun dulu ya siapa yang pidato lustrum waktu itu ya atau dies natalisnya itu selalu dikomentari oleh beliau. Uniknya yang saya yang pidato saat itu tidak dikomentari, mungkin dianggap bertentangan dengan pendapat beliau, sehingga ya dianggap sampah barangkali begitu ya. Tapi saat itu ada yang hadir, beberapa orang dosen ITS dan juga aktivis seperti di UNER juga, saudara-saudara Pak Fatamsari misalnya, dari ITS beberapa orang. Saya sampai malu waktu begitu selesai, saya itu diangkat seperti juara badminton itu. Angkat. Ya saya malu apa namanya ya kok ya sampai itu kan nggak enak sama menterinya itu ya. Jadi kayaknya mungkin dianggap aneh gitu ya, bertentangan dengan apa namanya ide yang diusungnya tadi. Ya. Sampai akhirnya saya yakin itu ayat Al-Quran eksak dan pasti, tidak ada tawar-menawar. Ya kalau sudah jelas tentunya ya. Kalau masih perlu isyad memang itu bisa beda pendapat. Tapi kalau ayat yang mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain itu sudah pasti ayat muhkam, ayat yang sangat mudah difahami, tegas dan jelas. Nah hari ini ada orang yang seperti juga menurut saya, dan sekarang lagi ramai di medsos ya. Jadi dalih yang digunakan adalah Matius, iya kan? Ya. Seakan-akan Al-Quran tidak cukup katanya. Hanya saya lupa, dulu Rasulullah ingat saya itu pernah marah pada Umar bin Khattab gara-gara masih membuka Injil itu, masih membuka Injil saat itu. Dan ini malah demikian rupa ya, ayatnya nggak ada diawali dengan Matius ayat berapa itu, ya. Yang tentang kasih Allah itu ya, sehingga
Hari ini saya pilihkan tema kira-kira etika terhadap Rasul, dan mungkin nanti berlanjut apa tentang risiko menyakiti Rasul ya. Maka saya awali dengan surat yang sangat populer dalam kita, yaitu surat Al-Hujurat. Hujurat asal maknanya ya, kata orang Malaysia bilik-bilik ya. Bilik. Ya. Kalau di Jawa ada bulik, ini bilik bukan bilik ya. Bilik. Ya. Hujurat ya. Karena kisahnya memang ada seorang Badui ya yang mendatangi Rasulullah, teriak-teriak dari luar, Muhammad. Rasulullah saat itu masih ada di bilik, tentunya di ruang kamar itu, sehingga Allah menegur tidak sepantasnya ya menyeru Rasul itu seperti itu ya. Dan ternyata perbuatan yang semacam itu, di antara akibat yang langsung itu adalah membatalkan pahala amal ibadah, amal soleh ya. Itu baru pertama, tentu akibatnya di akhirat ada tersendiri nanti. Baik, kita awali dengan surat Al-Hujurat ya. Yaitu surat 49. Kita baca ayat pertama ya, dan kedua dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Ya. Pertama, seruan kepada orang yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan kalau terseru oleh Allah sebagai orang beriman, pertama kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah mengakui kita sebagai orang yang beriman. Allah telah menggolongkan kita sebagai hambanya yang beriman. Padahal tanpa iman tidak akan ada keselamatan untuk selama-lamanya. Coba menyeru kita, hei orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa ya. Yang kedua, ini yang menyeru Allah. Kita kalau diseru atasan, dipanggil atasan gimana? Disuruh orang tua, disuruh gubernur, disuruh komandan, disuruh panglima,
Padahal Maha Panglima ya. Jadi yang memanggil itu Allah. Dulu saya pernah mengundang Bang Imaduddin Abdul Rahim. Ada yang ingat ya? Bang Imaduddin Abdul Rahim itu musuhnya Pak Tomo di Indonesia. Sama yang dosen UGM siapa namanya orang Madura itu. MSC dulu, MSC sudah senior sekali waktu itu ya. Dan dijebloskan dalam penjara, tapi Pak Bang Imad ini luar negeri ke Saudi dikasih beasiswa, kemudian beasiswa ke Amerika sampai dokter dari Amerika yang dulu selalu mengisi di Amal Fajar RCTI. Dulu kita ikut mengajar juga di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, saat itu masih IAIN. Saya waktu itu orang pertama jadi sopirnya Pasca Sarjana Surabaya. Saya undang itu. Ternyata luar biasa begitu. Kok ada seruan Allah yang wujudnya apa? Wujudnya azan. Azan itu kan undangan Allah. Dan itu di mana tidak pernah lepas dari Al-Quran. Allah yarhamuh ya. Dalam kondisi rapat yang bagaimanapun kata beliau, kalau sudah ada azan, saya tinggalkan. Mohon maaf, saya diundang oleh Allah. Rapat apapun luar biasa. Jadi saya kira seperti ajakannya Ibnu Abbas tadi. Ya, berikutnya la tuqaddimu baina yadayillah. Itu terjemahan kita ya. Janganlah kalian itu mendahului Allah wa Rasulih dan Rasulnya. Mendahului ini apa? Apa kira-kira melangkah di depannya? Ya. Ternyata bukan itu. Ya. Sehingga kalau saya lebih tepat menurut saya kalau bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia saya belum tahu. Ya. Bahasa Indonesia juga menurut saya namanya. Jangan lancang terhadap Allah dan Rasul. Lancang ya. Berjalan pun saya kira iya, tetapi terutama bukan itu. Ya. Ya. Contoh sahabat misalnya, kalau Rasulullah bertanya, atadrun mal furlis misalnya. Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut itu? Para sahabat jawabnya mesti Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu atau yang maha tahu. Meskipun mereka tahu. Kenapa? Etika mereka Rasul seperti itu. Jangan lancang, jangan mendahului. Meskipun tahu, apalagi kalau masalah penetapan masalah hukum dan lain sebagainya, harus kembali ke Allah dan Rasul dulu. Jangan sampai pendapat didulukan. Hari ini banyak yang seperti itu. Pendapat didulukan, bahkan alasannya katanya siapa namanya yang disebut sebagai tokoh pembaharu dunia Islam, Muhammad Abduh, termasuk Pak Menteri Agama yang tadi tahun baru itu, bahkan semana mengatakan kalau ada nas dan akal itu bertentangan, maka menurut versi Abduh akal lah yang didulukan, bukan nas Al-Qur'annya. Nah, itu menurut saya termasuk lancang adalah itu.
itu luar biasa. Ya. Contoh sahabat seperti itu, padahal sahabat diakui itu orang yang paling alim lah dalam agama kita, karena dia murid-muridnya Rasulullah. Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan mereka tahu setiap ayat turun di mana turun, pagi, sore, malam, musim panas dingin, turun bersiapa, mengapa turun, mereka tahu. Tapi mereka ketika ditanya tidak akan berani langsung dijawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Berikutnya dilanjutkan wattaqullah. Wattaqullah kan intinya adalah patuhlah kamu kepada Allah. Jangan sampai melanggar baik perintahnya maupun larangannya. Atau tunduklah kamu kepada Allah. Bisa juga kita katakan takutlah kamu kepada Allah yang telah menyerumu seperti melarangmu untuk lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Setelah ada perintah dan larangan tadi, langsung tegaskan lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ini dalam kaidah umum tafsir, kalau ada perintah Allah atau larangannya, kemudian ditutup dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, ya, seperti di sini, ya. Ini kan tutup dengan kalimat Innallaha sami'un alim. Sungguh Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ini kalimat berita. Sebenarnya tetapi ditegaskan inna sungguh. Tapi maknanya tidak hanya sekedar berita. Maknanya di sini ada ancaman. Ingat bahwa Allah itu maha tahu, ya, maha mendengar. Jadi kamu tidak bisa sembunyi darinya. Awas kalau kamu melanggar itu, misalkan begitu. Dia maha mendengar, jadi kamu akan bisa sembunyi darinya. Maha mengetahui dimanapun kamu menyembunyikan Allah tahu. Jadi kalau ada perintah maupun larangan ditutup dengan menyebut sifat-sifat Allah yang terhimpun dalam al-asma al-husna itu, maka sebenarnya tersirat di sana ancaman. Seakan-akan awas ya kalau kamu tidak patuh pada tadi, kamu bisa lari dari Allah. Karena dia itu maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Tidak ada yang bisa lari dari pengetahuan Allah dan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya di antara wujud lancang tadi apa ini juga, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, langsung seruan kedua. Ya. Jadi tadi sudah diseru dengan itu diulang lagi. Hei orang-orang yang beriman. Tadi seru diakui oleh orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum. Jangan kau tinggikan suaramu. Jangan kau keraskan suaramu melebihi fawqa sautin Nabi, melebihi suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ya tentu dalam makna ini, jadi makna ini tegas. Jadi berinteraksi dengan Rasul langsung, rendahkan suaranya. Remlah suaramu, jangan keras-keras, apalagi sampai melebihi suaranya Nabi.
Nah kalau sekarang kita kan tidak pernah bertemu Nabi, gimana tidak bersuara keras melebihi suara Nabi? Ya, ya tentu tentang perintah larangan maupun tuntunan Nabi. Jangan sampai kita itu mengalahkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat keras kalau seperti itu. Rasul melarang sesuatu, ternyata kita membolehkan. Itu bukan keras, kurang ajar. Jadi latar suatu dalam konteks sekarang. Ya nanti kan ada tuntunan di kita. Apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Jangan kau bantah. Membantah perintah Rasul larangan itu berarti kita lebih keras dari suara Rasul. Ya. Wala tajharu bil qaul. Ini tadi sudah latar fa'u, di sini diulang wala tajhar. Jangan dengan suara jahar. Jahar kan kita biasa kan ya. Sholatnya pakai jahar itu. Berarti imamnya dengan suara keras itu. Wala tajharu bil qaul ka jahri ba'din li ba'din. Dan janganlah kau jaharkan suaramu terhadap Rasul tadi seperti jaharnya sebagian kamu atas yang lain. Itu misalnya kayak kita ya. Itu kepada Allah dan Rasul tidak lagi seperti itu. Ya. Jadi suara seperti itu, apalagi tadi masalah ajaran, masalah hukumnya tadi. Ya. Kalau kita melanggar larangannya tadi berarti kita telah menjaharkan suara kita di atas jaharnya Nabi, di atas jaharnya sesama kita. Jadi dengan kata lain, jangan sampai disamakan interaksi dengan Rasul itu seperti interaksi sesama kita. Kita kadang berteriak, kita tidak boleh mengatakan itu. Nah, sekali lagi dalam konteks sekarang, jangan dilanggar aturannya, sunnahnya, perintahnya, larangannya tadi. Akibatnya apa? Ini antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Tahbato itu ya, artinya menyia-nyiakan pahala. Jadi amal perbuatan menjadi sia-sia. Atau amal ibadah kita gara-gara itu bisa tanpa nilai pahala pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghapuskan pahala kita hanya gara-gara kita melakukan seperti itu. Nah, kalau pahala dihapus, tentu yang muncul sebalikannya tentunya. Justru dosa yang harus kita terima dan akibat dosa. Ya. Ya. Ini di sini disebutkan, saya bacakan saja ya, kebetulan di sini ada asbab nuzul. Ini menurut saya istilah yang sudah satu salah kaprah ya. Sebabnya hanya satu disebut asbab. Jadi ini sebab nuzul saja. Ayat 1 dan ayat 2 ini kebetulan ada sebabnya dikisahkan di sini. Qatadah ayat 1. Qatadah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan kepada orang yang suatu ketika menghendaki turunnya ayat mengenai satu hal. Jadi mengatakan tentang ingin tahu hukum sesuatu,
minta kepada Rasul agar diturunkan ayat. Ya. Tetapi sebab nuzul semacam ini, ya, kalau berkaitan, ayat ini berkaitan dengan ini, itu sebab nuzulnya tidak sharih, tidak tegas, tidak tegas. Kalau yang tegas itu biasanya langsung sebabnya ini begini-begini maka turun ayat ini. Ya. Kalau berkaitan dengan SIB itu berarti tidak tegas. Atau terjadi peristiwa begini-begini maka turunlah ayat ini. Ya. Itu yang yang tegas ya. Dan jangan lupa tidak semua ayat itu ada sebab nuzulnya. Dalam konteks ini saya lebih mencederhanakan, bukan sebab nuzul saya katakan. Sebab kalau sebab itu pasti ada kaitannya dengan akibat. Jadi seakan-akan kalau sebab nggak terjadi itu nggak turun, padahal ayatnya sudah turun. Ya. Sehingga saya lebih cenderung mengatakan dalam pidato ya, orasi guru besar saya katakan ini sederhanakan. Karena kalau itu sebab berarti kita berani mengatakan kalau ini tidak terjadi ayat ini nggak turun akibatnya. Sehingga saya lebih sederhanakan yaitu historisitas ayat atau kesejarahan turunnya ayat. Yang kedua, kemudian dari Qatadah lagi meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan sama dengan tadi, dengan beberapa orang yang terbiasa bersuara keras dan nyaring ketika berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini memang beritanya orang Arab Badui yang baru masuk Islam berteriak-teriak memanggil Rasulullah, kita Rasulullah ada di dalam rumah. Ya. Jadi hal seperti itu risikonya adalah menghapuskan pahala amal. Wa antum la tash'urun, sementara kamu ya tidak merasakannya atau tidak menyadari. Kayaknya masalah enteng saja, tapi ternyata pahala kita bisa hangus gara-gara beretika orang tidak tepat ya, atau beretika secara kasar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, innal ladzina yaghudduna asminda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ayat lagi. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamar-kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, di sini ada orang-orang lagi ya, yang ternyata ya patuh kepada sebelumnya tadi. Jangan mengeraskan melebihi suara Nabi, ya. Jangan menyerunya seperti seruannya sama kita tadi. Ya. Nah, ada orang-orang yang ternyata dapat pelajaran dari itu sehingga
ketika menyeru Rasulullah SAW, mereka rendahkan suara itu. Maka Allah mengakui bahwa orang itu telah lulus ujian Allah. Jadi ujian dengan istilah telah diuji Allah dan lulus, benar. Mulai kentahan Allah kulum littaqwa, untuk mendapat ketakwaan. Jadi orang seperti tadi lulus ya dalam ketakwaannya ya karena patuh kepada larangan Allah tadi. Kemudian karena itu kalau tadi suara keras menghanguskan pahala amal, di sini Allah menyalahum maghfiratun wa ajrun azim. Dengan bersikap seperti itu, maka Allah memberi pahala yang besar ya di samping ampunan dosa. Kalau tadi menghapuskan pahala, sekarang malah dosanya dihapuskan, diampuni, masih diberi bonus yaitu pahala yang besar. Berikutnya ini tentang kisah tentang tadi yang saya katakan di antara sebab dinamakan al-hujurat tadi adalah ini. Ada orang-orang Badui yang sengaja menyeru Allah dari luar rumah Rasulullah dengan teriak Muhammad. Yang orang semacam itu adalah orang yang layak kilun, tidak berakal. Oh, tidak berakal berarti apa kira-kira? Sama aja orang gila kan gitu kalau kita ya, tidak berakal. Jadi kalau masih ada orang semacam itu, zaman sekarang tentunya dari kontaknya tadi kita nggak mungkin berteriak langsung dan bahkan mungkin juga di makamnya Rasul. Makanya di sana kan kita harus dijaga polisi kan gitu ya. Kok kita teriak meskipun beliau sudah wafat. Karena ada riwayat yang mengatakan itu. Ya. Seperti sholawat misalnya, kita mengucapkan salat, Rasulullah menjawab salam kita. Ya. Di samping Allah membalasnya 10 kali lipat. Jadi apa namanya keras sebenarnya ya. Kok masih saja mengeraskan suaranya di hadapan Rasul, berarti dia itu orang gila, orang tidak normal ya, tidak normal ya. Saya kira ini dulu yang 4 ayat saja dari surat Al-Hujurat. Sekarang kita beralih ya pada surat 24. Ini terkait dengan tadi 24 itu jadi separuhnya, jadi 49 dan 24. Surat An-Nur. Nur artinya cahaya. Ya. Ayatnya ayat 62. 63 benar itu ya. 63. A'udzubillahi minasyaitonir ya la tas'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui
orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Janganlah kau jadikan seruan Rasul. Ini ada dua makna di sini. Ya. Doa ini bukan doa ya, ini seruan, bukan doa. Kita berdoa enggak ya. Janganlah kau jadikan seruan Rasul. Ketika Rasulullah itu menyuruh kita, hei umat Islam, hei orang beriman, ikutilah aku dan sebagainya. Nah, itu jangan kau sama seruan sesama kita. Besok datang ke rumah ya, jangan seperti itu. Jadi seruan Rasul kepada kita tidak bisa kita samakan dengan seruan sesama kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jangan kau jadi seruanmu kepada Rasul. Dulu memang tadi kalau Badui tadi, hei Muhammad. Dan di tradisi bangsa Arab itu memang ya biasa memanggil itu langsung nama. Termasuk pada orang tua, langsung namanya. Ya Ahmad, ya misalnya gitu ya. Kita orang tua kan Pak, ya, Pak siapa, atau Mas siapa, Kak siapa dan sebagainya, kita kan begitu. Sana biasa langsung panggil nama. Nah, ternyata itu ya tidak baik juga menurut ketentuan Allah di sini. Sehingga kalau menyeru Rasul, ya, jangan seperti menyeru sama kita. Hei Muhammad, hei Muhammad. Contohnya bagaimana? Contohnya di dalam Al-Quran itu anehnya. Allah sendiri ketika menyeru Nabi kita itu tidak pernah langsung hei Muhammad. Padahal kan Nabi lain biasa. Ya Ibrahim misalnya. Ya Musa. Ya Adam uskun anta wa zawjuka biasa. Tapi seruan Nabi Muhammad ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhar Rasul. Khusus itu. Bisa teliti dilakukan. Enggak ada seruan Allah Nabi Muhammad tuh, hei Muhammad. Pasti ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Jadi kalau Allah saja memanggil Nabi Muhammad seperti itu, bagaimana kita? Baru kalau memanggil ya Ahmad, ya Muhammad kan biasa, sudah wajar kan. Kan yang mengangkat sebagai Nabi ya Allah sendiri, mengangkat sebagai Rasul ya Allah sendiri, kalau memanggil biasa. Tapi anehnya Allah sendiri tidak pernah menyeru Nabi Muhammad itu dengan langsung menyebut nama. Sekarang keluarga sendiri, keluarga sendiri. Fatimah misalnya, Fatimah itu siapa? Ya, putri Rasulullah sendiri. Ya. Tidak pernah memanggilnya itu baik sebagai wahai bapakku, enggak ada. Ya Abi, dia walidi. Tetap ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bagaimana dengan mertuanya? Siapa yang jadi mertuanya itu? Abu Bakar. Masih ada lagi? Umar bin Khattab. Yang benar tidak pernah menyuruh anak mantuku. Tidak pernah ada. Juga ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Unik kan ya?
Kenapa? Karena ini tadi ada tuntunan dari Allah. Jangan kau seru seperti kau menyeru sebagian pada yang lain tadi. La tas'alu du'a Rasul kadu'ai ba'dikum ba'dan itu. Jangan memanggil, menyeru atau menganggap seruan Rasulullah kau samakan dengan seruan sebagian kamu pada yang lain. Jadi unik ya. Jadi bapak mertuanya tidak pernah manggil, hei anakku, anak mantuku. Putri kandungnya juga tidak pernah menyeru, hei bapakku, hei ayahku. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan mengikuti ini tuntunan Allah karena Allah sudah menyeru seperti itu dan sekaligus contoh buat kita. Ya. Allah yang memerintahkan seperti itu ternyata Allah sendiri memberi contoh. Allah menyeru ya Rasul, ya Nabi. Itu uniknya seperti itu. Ya. Qad ya'lamullah la yatasallal. Dalam sepak bola itu ada tasallul. Dalam bahasa Arab, tasallul. Apa tasallul? Yang mendahului yang lancang tadi. Apa kira di dalam sepak bola ada tasallul? Offside itu tasallul bahasa Arabnya. Ini maksudnya apa ya? Sungguh Allah tahu mereka yang nyelindung ya bahasa Jawa itu. Jadi di majlisnya Rasul ya, kemudian keluar gantian satu-satu tanpa izin. Itu yang disebut ya tasallu minkum liwadan. Apa? Jadi nyelindung apa namanya itu ya? Apa? Ya nggak sampai melarikan diri ya. Jadi siapapun yang meninggalkan majlis Rasul, majlis taklimnya Rasul, meskipun dengan sembunyi-bunyi itu juga berarti yang tadi lancang kepada Rasul. Jangan kau lakukan itu karena Allah tahu. Apa ditambah qad ya'lam, sungguh Allah tahu. Siapa yang meloloskan apa ya dari majlisnya Rasul tadi. Tentu kita sudah bisa melakukan itu, yaitu apa? Yang nyelindung dari hadisnya, dari sunnahnya. Sunnahnya kita tidak patuhi, kita hindari misalnya sunnahnya. Di antara sunnah Rasul misalnya sekarang Nabi ribut ya. Menteri Agama lagi ya, sama Diknas, ya, sama Mendagri, SKB. Padahal katanya menurut azasi yang paling azasi itu adalah menjamin tiap rakyat, tiap anggota bangsa untuk patuh kepada ajaran agamanya. Sekarang ada larangan katanya ya, membawa pakaian sebagai identitas agama. Ono ya yang dimunculkan yang kontroversial karena seperti bikin gaduh, bikin ribut ya. Sementara yang ini nggak selesai-selesai, yang namanya diuji oleh Allah dia. Ya, ujian Allah nggak pernah berhenti kan. Si nabung sekarang mulai ngamuk lagi loh, iya kan? Padahal Merapi yo mana yang Lumajang apa namanya? Semeru juga ya. Ya, si nabung tabungannya nggak entek soalnya ya.
dimuntahkan terus ya. Yang namanya banjir apa satu tempat, yang biasa kering pun sekarang banjir. Yang tanah longsor pindah-pindah terus ya. Ya. Bahkan ada juga tanah tidak hanya longsor, akan tanah ini bergerak berpindah tempat. Gitu. Ya. Ya. Semuanya itu adalah teguran Allah kepada kita, buat kita bisa kita syukuri itu. Karena Allah masih sayang pada maka kita diingatkan dengan itu, dicubitlah, dicewer telinga kita. Tapi sayangnya yang di atas ya tidak peduli dengan itu. Ya. Yang penting untungnya sendiri saja ya. Nah jadi tadi nyelintung dari tuntunan Rasul juga bisa kita lakukan saat ini. Jadi tidak hanya dalam arti fisik dulu. Keluar dari majlisnya dengan rahasia, dengan diam-diam tanpa memberikan dan minta izin. Kalau minta izin juga boleh sebenarnya. Nanti kita baca ayat sebelumnya tentang minta izin ya. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Saya kira di etika kita saja, saya kira juga seperti itu ya. Kita tentu perlu memberitahu. Berikutnya apa akibat lainnya? Falyahdharil ladzi yukhalifu amri. Adalah orang-orang yang menyalahi perintahnya, menyalahi ajarannya tadi ya. Antusim fitnah akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah itu apa? Ya seperti sekarang ini termasuk fitnah. Ya. Tidak pernah ada ketentraman itu juga fitnah. Bencana kok tidak pernah berhenti, ganti ini, ganti itu, itu juga fitnah. Jadi fitnah di sini adalah ujian di dunia ini, fitnah. Dan baru di sini, kok itu tetap kita lakukan, kok tidak sempat untuk bertobat. Nanti juga ada yang kedua, ini yang lebih dahsyat, yaitu apa? Au yusibahum adzabun alim. Jadi Allah mengingatkan ya, orang semacam itu tadi yang nyelindung tadi, nyelindung dari ajarannya, termasuk tadi saya katakan tadi, hanya lupa itu berkaitan dengan ayat berapa, ayat apa, surat apa lupa. Kalau salah Umar bin Khattab waktu sempat ya, karena kita juga mengakui kebenaran yang masih ada dalam kita dahulu, ya, kebenaran dulu ada Taurat, Injil, Zabur. Kemudian Umar ternyata masih membaca itu, ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW. Ini tadi malah mengawalinya dengan Matius, Markus, mungkin nanti lama lain ya, lain sebagainya ya. Jadi seakan itu lebih hebat daripada Al-Quran. Ya. Karena begitu Al-Quran diturunkan secara lengkap itu artinya apa? Artinya ya, bahwa yang dulu semua itu sudah berikan saja. Jangan jadikan tujuan. Kenapa? Karena campur aduk antara yang dan yang batin, ini kembalikan kepada yang murni dan dihimpun semuanya dalam satu himpunan yang namanya Al-Quran. Kok masih kembali ke sana lagi? Itu berarti ya tadi ya tasalul juga ikut ya. Tasalul tadi juga lancang kepada Allah dan Rasulnya tadi, yang akibatnya tadi ya, amal kebaikan kita menjadi tidak berpahala, bahkan juga
Allah akan menurunkan fitnah, bencana, musibah di dunia dan ditambah lagi masih di akhirat nanti, yaitu au yusibahum adzabun alim. Jadi inilah etika, dan masih banyak ya, tentunya masih banyak ya. Baru 2 yang kita ambil ya. Sekarang itu sangat populer, saya kira yang apa namanya An-Nisa ya. Atirul amri itu kan sudah sangat populer ya. Mungkin tidak perlu saya bahas. Intinya patuhlah dan Rasul tanpa reservo, tidak ada tawar menawar kecuali dalam keadaan darurat ya. Tidak bisa sholat dan berdiri, maka boleh duduk, itu kan darurat ya. Tidak bisa duduk dengan berbaring gitu ya. Nah, ini sama atiullah wa atiur rasul, itu dalam ayat 59 surat An-Nisa ya. Hai berikut ulil amri. Ulil amri tidak atiu. Yang ada atiunya atiullah wa atiur rasul. Tapi ulil amri tidak. Nah, sehingga ini ada perbedaan. Bedanya apa? Kalau Allah dan tanpa reserve, tapi ulil amri itu semua yang punya kewenangan atas kamu. Atasan juga ulil amri, orang tua juga ulil amri, komandan panglima juga ulil amri, tapi juga para ulama, para fuqaha itu juga ulil amri. Jadi tidak hanya pemerintah, seakan di tahun kalau ulul amri pemerintah, tidak hanya pemerintah. Bahkan yang utama pertama adalah para ulama, yang tentu karena ulama juga sekarang macam-macam juga ya, ulahnya macam-macam. Jadi ulama yang apa gitu ya, yang garis lurus lah, kalau sekali yang garis lurus ya, jangan yang bengkok-bengkok ya. Itu semua tadi relatif, tidak mutlak. Tidak mutlak. Maksudnya apa? Kalau Allah tanpa terus harus patuh, larangan harus patuh juga, Rasul juga. Tapi pada tadi ulul amri, lihat-lihat dulu. Kita wajib patuh pada ulul amri kalau itu tidak bertentangan dengan apa kata Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, termasuk orang tua, itu kan dalam surat Luqman, wa in jahad alan tusyrika bil ma laysa bil ilmun. Kalau 2 orang itu mengajak kamu kepada kemusyrikan, kekufuran, jangan kau patuhi. Meskipun kamu tidak patuh pada orang tua, tapi tetap santunlah kepada orang tua dalam urusan dunia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah pergaulan orang tua itu secara ma'ruf secara layak, ma'ruf layak, tanpa amin ya, ma'ruf doai. Jadi pergaulan meskipun merintah yang dilarang kita patuh, tapi tetap tidak boleh kasar kepada orang tua. Ya. Berikutnya kan, kalau kamu bersih pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasul. Warutu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, bersih pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasul. Apa dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu akan terbaik solusinya, akan terbaik juga akibatnya dunia maupun akhirat. Itu ringkasnya An-Nisa ayat 59. Kan masih ada An-Nisa ya, di ayat lain, yaitu ayat 65. An-Nisa ayat 65 ya.
Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini Allah bersumpah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, maknanya. Sumpah Allah tuh mayoritas dengan makhluknya. Watin wa zaitun misalnya, waturisin makhluknya. Kalau menggunakan makhluknya, maka tujuannya adalah mengingatkan kita agar mencermati makhluk-makhluk ini. Dengan mencermati, melitinya, itu pasti kita akan mendapatkan hikmah. Manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi juga. Kadang-kadang dengan diri sendiri, seperti fala wa rabbika. Wa rabbi juga ada. Ini tidak banyak. Karena sumpah itu dalam ajaran Islam yaitu mengikatkan jiwa dan raga kepada zat yang diagungkan. Nah, zat yang diagungkan hanya Allah. Maka kita orang yang beriman bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, billahi. Itu sumpahannya dengan Allah. Man halaf bi ghairillah faqad asyrak. Kalau ada orang bersumpah dengan selain Allah berarti dia akan berbuat musyrik. Itu kalau sumpah kita. Sumpah kita itu mengingat jiwa raga kita pada zat yang diagungkan dan hanya Allah. Sehingga sudah sumpah hanya dengan nama Allah. Demi bapak ibuku misalnya, enggak betul, enggak boleh. Demi apa ya, gunung besar ini ya, enggak boleh. Berarti kita berbuat kemusyrikan. Tapi kalau Allah yang diagungkan Allah enggak ada kan, semuanya ciptaannya. Makanya Allah tidak berlaku kewajiban kita bersumpah tadi. Malah sebaliknya banyak menggunakan makhluknya sebagai sumpah, tapi tujuannya bukan minta dukungan kita. Allah, demi Allah ini milik saya, kan minta dukungan itu. Minta dukungan meyakinkan ini milik saya. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya bukan minta dukungan, tidak. Tetapi meminta kita untuk coba cermatilah gitu makhluk-makhluk itu. Wassama'i, demi langit wattariq. Jadi beda tujuannya. Ya. Nah di sini fala wa rabbika, tidak seperti yang mereka lakukan itu, demi Tuhanmu. La yu'minun, mereka belum beriman. Jadi syarat orang sampai benar diakui beriman, sampai disuruh ya ayyuhalladzina amanu tadi, syaratnya yaitu apa? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka yuhakim, menjadikan kau sebagai hakim penentu. Jadi ada masalah apapun kembali kepada Rasul, kalau ada jawab Rasul kita patuh. Kalau belum beriman. Syajarah ini
bentuk kata kerja ya. Ini kalau syajarun pohon, wala taqrabu hadhihi syajarah, itu jangan kau dekati pohon ini. Ini syajarah, yasjur itu orang yang berselisih. Jadi kalau kita berselisih kok tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim penentu, kita berarti belum beriman. Jadi batas iman kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim penentu tentang perselisihan kita. Dan ketika ada keputusan dari Rasulullah, la yajidu harajan, tidak ada rasa sempit dada. Oh, enggak puas saya dengan perselisihan, itu berarti kafir sudah. Enggak rela maksudnya dengan putusan Nabi. Itu berarti belum beriman, berarti masih kafir. Mimma qadaitan, yang telah kau putuskan. Dan jika tidak merasa tidak puas, ya, tidak senang dengan yang sudah kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan pasrah ya, pasrah dengan keputusanmu itu. Pasrah dengan keputusanmu itu. Dengan kata lain, Allah Rasulullah memutuskan ini misalnya semacam apapun, kok kita rasanya nggak puas dengan itu, tidak beriman. Kok kayaknya lebih baik pendapat ini, tidak beriman. Meskipun sebelum dia beriman berarti membatalkan iman. Nah, sehingga kalau sekarang banyak orang yang menganggap itu udah ketinggalan zaman itu, waris 1:2 dan lain sebagainya. Saksian juga 1:2 misalnya. Apalagi mengatakan tidak rasional, waduh, itu sama menggoblokkan Allah dan Rasulullah. Itu sangat lancang, sangat yang la tuqaddim, sangat lancang kepada Allah dan Rasulullah tadi. Wa yusallim berarti pasrah sudah, lega saya. Nah, Rasulullah memberikan putusan seperti ini, saya terima dengan lega, dengan puas, dengan legowo bahasa Jawanya itu. Ya. Sekarang surat 33. Surat Al-Ahzab. Ini kaitannya dengan pernikahan yang diputuskan oleh Rasul, tetapi ada yang menolaknya, sehingga ditegur dengan ayat ini. Ya. Ada seorang wanita ini ya, yang akhirnya menjadi istri Rasul. Surat Al-Ahzab ayat 33 ya. 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya
maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, makana itu ya penafian yang sangat keras dan tegas. Nanti di ayat 30, nanti ayat 30, 40 ya, nanti ada juga berikutnya ya. Jadi maknanya sangat tidak pantas kalau ada orang yang mau beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, begitu Rasulnya, kok masih punya pilihan lain dalam urusan kita. Kata Allah begini, kata Allah begini, kok kita pilih alternatif lain? Tidak pantas sama sekali dilakukan oleh orang yang beriman, laki maupun perempuan, laki maupun perempuan. Orang yang tidak patuh ini memaksilah Rasul. Orang yang tidak patuh tentang Allah yang dipastikan dan ditentukan tadi, faqad dhalla, sungguh pasti telah sesat. Dan sesatnya apa? Tidak terbiasa. Dhulalan ba'i mudzalam mubina. Sudah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kesesatan yang sangat nyata. Bukan sangat keras sekali ya. Ini anehnya di sini malah tidak disebutkan apa namanya historisitasnya. Historisitasnya ini sebenarnya berkaitan dengan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ini ya, adalah seorang ya kaum elit ya. Seorang kaya dan keluarganya keluarga yang punya kedudukan ya. Nah ini dilamar oleh Rasulullah, tentu senang. Tapi Rasul melamarnya itu bukan untuk Rasul sendiri, tetapi untuk saat itu awalnya dari putra, anak-anak asuhnya. Anak asuhnya dulu itu hadiah dari Khadijah. Yang namanya Zaid bin Thabit, dia bin Harithah, Zaid bin Harithah. Ya. Dulu asalnya budak, Zaid bin Harithah. Budaknya Khadijah, begitu nikah dengan Rasul maka dihadiahkan kepada Rasul, kemudian oleh Rasul dimerdekakan. Jadi menjadi anak asuhnya Rasulullah, anak angkat. Dan saat itu sebelumnya waktu jadi anak angkat itu, saat itu hukum tentang anak angkat belum ada ya. Sementara tradisi jahiliyah anak angkat itu posisinya sama dengan anak kandung. Sehingga sampai dikenal Zaid bin Muhammad juga saat itu. Itu sampai ada larangan, lupa saya ingat saya di surat apa namanya, surat ini juga ya, surat Ahzab juga di awalnya. Ya. Anak angkat sama bukan anak kandung, sehingga dilarang, sehingga anak angkat tidak berhak terhadap harta waris misalnya. Dan juga tidak boleh menisbatkan anak kepada ayah angkat. Dan keras itu peringatannya. Siapa yang menisbatkan ayahnya ke ayah angkat, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayah kandung, maka tidak akan pernah mendapatkan baunya surga. Baunya surga tidak. Dulu saya pernah mengingatkannya, ada orang di Deltasari. Dulu ikut merintis berdirinya SMP Deltasari itu. Saya kagum, Bang. Kenapa?
karena suruh khutbah nikah untuk anaknya yang ke-27 kalau nggak salah. Setiap anaknya itu sampai kursus bahasa ini diantarkan lah yang ke mana kali-kali apa namanya itu di sebelahnya Al-Falak ya. Darmo kali itu kan menan Perancis dia. Ya. Saya kagum anak yang wakeh dibiayai betul, bahkan begitu nikah itu semuanya disiapkan apa kos kias apa kata toko-toko itu untuk mandiri. Ternyata saya baru tahu setelah saya khutbah nikah itu, ternyata itu semuanya tidak ada yang anak kandung, dia nggak punya anak, semuanya anak angkat semua. Tapi dinisbatkan kepada bapak angkatnya itu, sehingga saya mengingatkan itu hadis keras itu. Nggak boleh anak angkat itu kita nisbatkan kepada diri. Jadi yang tahu tadi ancamannya tidak akan mendapatkan baunya surga, akan sangat keras sekali itu ya. Ya. Nah ini ya. Ini ayat ini justru sekaligus membatalkan tradisi jahiliyah. Ya. Yaitu menikahkan Zainab bin Syah dilamar tadi untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Ya. Ini anak asuh kesayangan Rasul tadi. Ya. Nanti juga dia akhirnya punya anak, ini namanya apa? Masya Allah lupa ya. Lupa namanya sih. Juga kesayangan juga anaknya ini apa namanya Zaid ini. Ya. Setelah tahu itu ternyata Zainab bintu Jahsh tadi menolak. Loh, ternyata kok dinikahin Mbak Anai, anak angkatnya lagi gitu. Tidak mau dinikahkan dengan Zaid bin Harithah tadi. Maka turunlah ayat ini. Karena kalau Allah sudah memutuskan itu, kok dia melanggar itu berarti sudah tidak beriman lagi. Sudah sesat-sesatnya. Sehingga akhirnya karena turun ayat ini maka Zaid bin Syakir akhirnya bisa menikah juga dengan Zaid bin Harithah. Namun demikian ternyata dalam hubungan keluarga juga tetap ya berpengaruh juga. Hingga akhirnya pun bercerai dua itu. Dan kemudian Allah memerintahkan, Allah atas perintah Allah agar Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahsh itu sekaligus tujuan untuk membatalkan tradisi yang salah tadi, ya, yaitu bahwa anak asuh bukan anak kandung. Jadi mantan istri anak asuh, anak angkat itu boleh dinikahi oleh orang tua asuhnya, orang tua angkatnya. Jadi tradisi jahiliyah itu dibatalkan dengan turunnya ayat ini dan Rasulullah diperintahkan untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsh ini. Ya. Sehingga Zainab bin Jahsh itu membanggakan ini. Kenapa? Karena orang-orang nikah itu yang nikahkan walinya. Yang nikahkan walinya, tapi dia yang menikahkan Allah. Ya, kalau jalan lanjutan dari saat ini. Ini saya ambil tengah saya deh. Ayat berikutnya ini di tengah falamma qada Zaidun minha watara itu zawwatnakaha likay yakuna lil mu'minina harajun fi azwaji adiyaim idza qada minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Terjemahnya aja panjang, ayatnya agak panjang soalnya. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada
keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ya. Jadi ayat ini sekaligus membatalkan tradisi jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung, yaitu dengan menikahkan Nabi dengan Zainab yang itu mantan istrinya Zaid bin Harithah, yang itu adalah anak asuh, anak angkatnya Rasulullah. Dan di sini Allah menjawabnya, kami nikahkan kau dengannya. Sehingga Zainab merasa bangga betul, karena apa? Yang lain nikahkan walinya wong. Aku pangeran. Saya Allah sendiri yang menikahkan. Mantu angkat ya. Ya, mantan mantu angkat ya. Jadi yang jelas anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, dan juga tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Dan tadi kalau terjadi perceraian anak angkat tadi dengan istrinya, ya bapak angkat boleh menikah dengan mantan istrinya. Jadi ini pembatalan tradisi jahiliyah. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Yang diharamkan termasuk haram ya. Bapak Ibu sekalian, inilah kajian kita. Ya. Nanti kita akan lanjutkan berarti yang akan datang. Ya. Risiko tadi yang menyakiti Allah dan Rasul. Menyakiti Allah dan Rasul itu apa risikonya? Karena tadi etikanya sudah ada tuntunan seperti itu, kok melanggar itu, kira-kira ada risiko apa tidak? Tadi sudah ada sebagian kan membatalkan pahala amalnya kan. Bahkan sudah sesat-sesatnya tadi, bahkan belum beriman orang yang tidak rela dengan keputusan Allah maupun Rasulnya. Apa yang dilakukan? Monggo Pak. Allah saja Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah saja dengan menyebut Rasul ya. Rasul dengan kata-kata ya Nabi atau ya Rasul. Ya. Kemudian bagaimana langkah kita itu membaca salawat langsung dengan nama Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu ya. Nanti ada Sayyidina. Ya. Kalau menurut saya ya, lihat saya Pak ya. Kalau itu di dalam sholat, karena sholat itu dasarnya kan shollu kama ra'aitum usolli, dan Nabi Muhammad ganti saya yang lupa ya. Dan Nabi Muhammad dalam mengajarkan kepada umatnya memang tidak apa namanya mengajarkan sambut napa serulah aku dengan tambahin enggak. Saya kira kalau seandainya itu kan memang tidak pantas kan, itu termasuk falatu zakku tazkiyah yang dilarang itu. Sehingga ya kalau dalam sholat ada yang berpegang Allahumma sholli Muhammad saja, ya tentu kadang mengikuti shollu kama ra'aitum. Tetapi kalau di luar sholat, di dalam bacaan luar sholat, saya berpandangan bahwa sebaiknya kita tetap jangan menjangkar lah bahasa Jawanya, jangan jangkar. Jadi seperti ini tadi, ya Allah saja ya Nabi ya
Jadi Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW misalnya seperti itu. Ya. Atau Sayyidina Muhammad tadi. Ya. Cuma Sayyidina kan kita kan seperti bapak. Pak memanggil tidak langsung Jokowi, nih. Langsung Bapak Jokowi misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian tentang tadi tentang apakah harus seperti itu, kalau menurut saya tidak mengatakan wajib. Jadi mewajibkan misalnya harus menambah harus Sayyidina tadi misalnya apalagi dalam sholat ya. Tapi kalau seandainya dalam sholat tetap hanya tanpa Sayyidina menurut saya ya enggak apa-apa. Mengikuti shollu kama rasulullah sallallahu. Sementara kalau menambah di luar sholat tadi kita berdasarkan ini tadi. Kita membedakan menghormat beliau melebihi dari yang lain. Jadi menurut saya bukan suatu hal yang tingkatannya sampai tingkat bid'ah, tingkat haram dan lain sebagainya kalau saya. Saya kira begitu Pak ya. Jadi monggo kalau yang dalam sholat tetap ala Muhammad tanpa tambahan lagi. Kalau di luar sholat saya lebih menganjurkan ya kita tambahlah ya. Nabi kita Muhammad SAW, Maulana Muhammad dan sebagainya, atau Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Ya tentu ini masalah khilafiyah tentang masjid ya. Baik, masih ada? Baik cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hikmah dan wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ana hujjatan lana la alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin bila taufiq hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.